Kalau kamu kesulitan membuka wadah atau stoples, jangan dipaksa ya. Cukup siram tutupnya dengan air panas selama setengah menit, lalu keringkan agar lebih mudah digenggam. Dan lihat, tutupnya terbuka secara ajaib. Kalau kamu mencoba resep yang menggunakan bawang putih dan bawang bombay, tambahkan bawang bombay terlebih dahulu. Saat bawang bombay berubah warna, itulah saat yang tepat untuk menambahkan bawang putih. Bawang putih matang lebih cepat daripada bawang bombay. Jadi kalau kedua bahan ini dimasukkan ke dalam wajan secara bersamaan, bawang putih akan gosong dan makananmu nggak akan enak. Kamu penggemar alpukat? Ini cara mudah untuk mengetahui apakah alpukat sudah matang atau belum. Lihat saja ekornya. Kalau bisa ditarik keluar tanpa kesulitan, alpukat itu baik untuk dimakan. Kalau nggak bisa ditarik dengan mudah, lebih baik biarkan selama beberapa hari karena belum matang. Ini cara untuk mengetahui apakah telur masih segar atau enggak. Pecahkan telur dan periksa kuning telurnya. Kalau ada lingkaran putih bening yang mengelilinginya dan terletak di tengah, berarti telur tersebut masih segar. Kuning telur juga harus tebal. Jika kuning telurnya rata, lebih baik jangan dimakan. Kalau bagian putihnya nggak punya batas yang jelas dan telurnya menyebar, kemungkinan besar telur tersebut sudah rusak. Untuk mengetahui kualitas telur, masukkan telur mentah yang masih berada di dalam cangkangnya ke dalam semangkuk air. Kalau telur tetap berada di dasar, berarti telur tersebut masih bagus. Kalau salah satu sisinya lebih dekat ke permukaan air, berarti telur sudah nggak segar, tapi masih bisa dimakan. Tapi jika mengapung, telur tersebut nggak cukup segar untuk dikonsumsi. Menyikat gigi di pagi hari dan sebelum tidur ya harus sama. Menyikat gigi di pagi hari memang penting, tapi lebih penting lagi agar nafasmu segar. Namun di malam hari, kamu harus menyikat gigi dengan lebih teliti, karena dengan cara itulah kamu bisa mencegah bakteri berkembang biak serta melindungi gusi dan gigi. Ngomong-ngomong soal bau mulut, mau tahu nggak trik untuk mengatasinya dalam waktu singkat? Irisan mentimun. Kalau nggak ada permen mint di dekatmu, cukup makan sepotong mentimun untuk mengatasi masalah ini. Saat kamu membeli selai kacang alami, simpanlah dalam keadaan terbalik. Dengan begitu, bagian padat dan minyak selai kacang nggak akan terlalu banyak terpisah, dan minyak akan terbawa ke atas, sehingga selai kacang akan lebih mudah diaduk. Ketika kamu meletakkan sesuatu sebentar, ucapkan dengan lantang. Misalnya, aku meletakkan ponselku di lantai tepat di sebelah tempat tidurku. Ketika melakukan ini, kamu melibatkan beberapa bagian otak termasuk pusat bahasa dan menciptakan ingatan yang lebih jelas. Dengan begitu, kemungkinan untuk lupa akan lebih kecil. Kamu bisa melakukan hal yang sama saat kamu meniup lilin, mencabut catokan, mematikan kompor, atau mengambil kunci, dompet, dan barang-barang lainnya saat meninggalkan rumah. Kamu akan menghilangkan banyak momen keraguan yang membuatmu bertanya-tanya apakah kamu benar-benar melakukan hal-hal tersebut. Kalau kamu mengunjungi temanmu dan membawa sesuatu yang gak ingin kamu lupakan saat pergi, letakkan saja di sebelah kunci mobil. Pasti gak akan ketinggalan deh. Kalau sulit untuk mengambil keputusan, lemparlah sebuah koin. Ini bukan soal membiarkannya memutuskan untukmu. Namun, saat kamu menunggu untuk melihat hasilnya, pikiranmu secara otomatis akan mulai memikirkan hasil yang sebenarnya kamu inginkan, tapi mungkin gak bisa kamu ungkapkan dengan lantang. Kamu sedang berada di supermarket dan ingin tahu apakah labu yang kamu pegang bagus atau enggak. Ketuk saja. Apakah bagian dalamnya terdengar seolah-olah kosong? Itu pertanda baik. Sementara itu, bagian luarnya harus padat. Terkadang, kita membuang makanan yang masih bagus untuk dikonsumsi, seperti yogurt yang sudah berlapis-lapis. Tahu nggak, lapisan cairan di bagian atas itu hanya dadih yang mengandung nutrisi. Aduklah yogurt agar menjadi halus karena masih baik untuk dikonsumsi. Saat membeli ayam, periksa apakah ada cairan di sekelilingnya. Lebih baik kalau nggak ada. Misalnya, kalau kamu mengeluarkan ayam beku dari freezer dan melihat ada banyak es di sekelilingnya, lebih baik jangan dimakan. Kamu pindah ke apartemen atau rumah baru, siapkan kamar tidur terlebih dahulu. Belilah tempat tidur sebelum yang lainnya. Saat kamu kelelahan setelah membawa barang-barang dan membersihkan rumah sepanjang hari, kamu pasti ingin punya tempat yang nyaman untuk beristirahat.
Berikut ini adalah trik yang akan membantumu mengetahui apakah minyak kelapamu dipalsukan. Biarkan di dalam lemari es selama setengah jam. Minyak kelapa akan menjadi padat pada suhu rendah. Minyak yang dipalsukan akan terlepas dan kamu bisa melihat lapisannya terpisah. Saat kamu ingin memeriksa apakah bawang bombay berjamur, lihat di bawah lapisan kulit pertama. Apakah kamu melihat noda yang terlihat seolah-olah kulitnya memudar? Itu jamur. Sebaiknya hindari membeli sayuran ini atau pastikan untuk membuang semua jamur kalau kamu sudah terlanjur membelinya. Kamu bisa menentukan apakah lemon sudah matang atau belum dengan mata. Jika kulitnya mulus dan berwarna kuning cerah, berarti sudah matang. Warna kehijauan serta warna kuning pucat menandakan bahwa lemon tersebut belum siap untuk digunakan. Yang satu ini untuk para pecinta kopi. Kalau kamu benar-benar ingin menikmati pengalaman ngopi, akan lebih baik kalau kamu membeli biji kopi dan menggilingnya sendiri. Atau tanyakan apakah penjual di toko tempat kamu membeli kopi bisa melakukannya. Itu adalah cara terbaik untuk memastikan produk tersebut benar-benar dibuat tanpa tambahan apapun yang mungkin ada pada kopi bubuk biasa. Kalau kamu mencari cara sederhana untuk memisahkan kuning telur dari putih telur, cobalah ini. Ambil botol air plastik yang bersih dan kosong. Pecahkan sebutir telur ke dalam mangkuk, remas botol di atas kuning telur, dan lepaskan secara perlahan. Dengan cara ini, kamu akan menciptakan ruang hampa udara yang akan membuat kuning telur meluncur ke dalam botol. Tada! Kuning telur terpisah dari putihnya. Mudah kan? Katakanlah kamu kehilangan anting-anting atau benda kecil lainnya di dalam rumah. Penyedot debu akan membantu. Hanya saja, jangan lupa untuk memasang kaos kaki di atas kepalanya. Dengan cara ini, barang tersebut nggak akan hilang dalam debu dan kotoran di dalam kantong penyedot debu. Kamu ingin membawa lotion favoritmu dalam perjalanan tapi terlalu banyak memakan tempat? Cobalah menggunakan kotak lensa kontak. Gak butuh banyak ruang kok. Dan ini adalah solusi sempurna untuk perjalanan singkat. Catokan adalah alat yang sangat bagus untuk menyetrika kerah, terutama kalau kamu nggak suka menyetrika. Ketika kamu ingin memeriksa bateraimu bagus atau enggak, jatuhkan saja di atas meja dari jarak sekitar 15 cm. Kalau memantul sekali dan jatuh tepat di atasnya, berarti masih bagus. Dan kalau memantul lebih dari itu, berarti baterai sudah rusak atau hampir habis. Kalau pisau cukurmu nggak punya tutup plastik, gunakan saja klip pengikat untuk menutupinya. Dan untuk melindungi barang-barang yang lain kalau kamu mengemasnya dengan beberapa barang atau bahan yang sensitif. Cat kuku adalah cara yang sederhana namun efektif untuk membedakan kunci-kunci, terutama kalau semuanya mirip. Hasilnya, kamu nggak perlu mencoba setiap kunci sebelum menemukan kunci yang tepat. Saat kamu memanaskan kembali sisa makanan di dalam microwave, buatlah lingkaran di tengah-tengah makanan. Dengan cara ini, makananmu akan panas lebih merata. Sedotan adalah alat yang keren untuk membuang batang stroberi, bener nggak? Loyang muffin sangat berguna saat kamu ingin menyajikan bumbu yang berbeda untuk barbecue. Selain itu, ini akan menghemat waktu mencuci piring.